Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta pimpinannya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penolong kami, kuasa dari tempat yang maha tinggi, kiranya menaungi sekalian sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima pesan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Rangkaian cerita yang akan kita renungkan bersama-sama itu bagaimana seorang Daud dipilih Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin yang disebut di sana adalah Goliat. Goliat adalah tentara, salah satu tentara orang Filistin yang sangat tinggi dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi singkat cerita dari peristiwa ini, Daud memperoleh kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat rahasia kemenangan daripada seorang Daud, orang pilihan Tuhan, mengalahkan Goliat, atau tentara Filistin yang menjadi musuh bagi bangsa Israel. Kita akan melihat sebelum pasal yang ke-17 yang kita lihat tadi, cuplikan dari 3 ayat yang kita baca tadi, itu kita akan melihat ayat yang ke-16. Bagaimana peristiwa Daud dipilih oleh Tuhan di antara orang-orang yang akan menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-13 di pasal yang ke-16, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, di situ mengatakan bahwa Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini adalah starting point, titik awal dari kemenangan yang dialami oleh Daud juga seluruh bangsa Israel. Peristiwa pengurapan yang dilakukan oleh Samuel kepada seorang Daud ini adalah titik awal bagaimana akhirnya Daud menjadi orang pilihan Tuhan. Dan sejak pengurapan Roh Kudus ke dalam diri Daud, maka sejak itulah Daud hidup di dalam kuasa kontrol Roh Tuhan.
Ini bukan usaha manusia. Ini adalah pekerjaan Allah. Bagaimana hambanya Daud dipilih, diurapi, dan saat itu kuasa Allah turun menaungi hidup daripada Daud. Nah, kata berkuasalah roh Tuhan, ya, sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas diri Daud. Itu artinya hidupnya Daud selalu berhasil, beruntung, bahkan kemujuran-kemujuran ada di dalam hidup Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, unsur dari Allah yang mengurapi Daud adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang tidak ada satupun manusia bisa menghasilkannya. Allah memilih Daud dan mengurapinya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Daud adalah pilihan Allah, orang yang ditetapkan menerima urapan Roh Kudus untuk sebuah rencana besar, yaitu membawa bangsa Israel kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, cerita ini berawal dari urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita akan melihat titik dari hidup Daud ini dari situ dulu. Nah, setelah itu tindakan-tindakan apa atau peristiwa apa, proses apa yang dialami Daud sehingga akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat yang menakutkan bagi bangsa Israel. Karena kuasa roh Tuhan dari tempat maha tinggi ada pada diri Daud, maka Daud punya inisiatif. Jadi inisiatif ini lahir dari Daud, berawal dari kuasa dan pengurapan roh yang maha tinggi. Pada pasal 17 ayat yang ke-32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, yang dimaksudkan orang Filistin, Goliat tadi, ya, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi ini inisiatif. Daud mengatakan kepada Saul bahwa hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Inisiatif lahir dari Daud yang telah diurapi oleh Roh Kudus untuk melawan musuh-musuh mereka. Jadi ingat, inisiatif lahir dari kuasa Roh Kudus. Dan setelah ada inisiatif, langkah apa yang diperbuat oleh Daud yang penuh urapan Roh Kudus, yaitu tindakan iman. Pasal 17 ayat yang ke-45 di situ mengatakan bahwa aku datang dengan pedang dan tombak, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Setelah ada inisiatif, pikiran yang baik yang datang dari Roh Kudus, dilanjutnya kepada tindakan imannya, tindakan keyakinannya akan kuasa itu. Dengan dikatakan di pasal 17 ayat 45, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud turun ke lapangan. Daud mempraktekkan keyakinannya dengan melangkah menghadapi musuh yang besar itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada ayat yang ke-50 di pasal yang ke-17 mengatakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Inilah kemenangan final dari proses yang dilakukan oleh seorang Daud yang penuh urapan Tuhan. Jadi kalau melihat di sini, Daud berperang bukan hanya berbekalkan nekat atau orang bilang bonek, atau dengan akal-akalan, dengan emosi,
Tetapi Daud datang dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Daud dipilih, Daud diutus dengan kuasa roh itu untuk memenangkan peperangan-peperangan yang ada di depannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pelajaran penting apakah yang bisa kita ambil, kita petik, kemudian kita terapkan dalam hidup kita tentang Daud yang penuh urapan Roh Kudus? Sejauh mana Bapak Ibu dan saya hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah pelayanan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Atau hanya sebuah tanggung jawab rutinitas tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga Tuhan berkata, aku tidak memilih kamu. Apakah kita menjalankannya dengan penuh pimpinan Tuhan, dengan urapan yang sungguh luar biasa di dalam hidup pelayanan kita? Apakah kita memerangi musuh-musuh kita di dalam hidup ini dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi? Atau Bapak Ibu dan saya menggunakan kekuatan manusia yang sia-sia dan akhirnya gagal total? Kalau melihat tadi bahwa kalau orang yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus berkuasa mengontrol, mengendalikan, memimpin seluruh aspek hidupnya, di situ dikatakan apa yang diperbuatnya berhasil. Dia selalu menjadi orang yang beruntung. Kemujuran-kemujuran ada pada dirinya, dengan tujuan supaya semua orang tahu bahwa Allah yang di tempat maha tinggi, itulah yang menyelamatkan, yang berperang. Dan di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Tuhan yang memenangkan, Tuhan yang bertindak. Dan jangan pernah melangkah tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan pernah berjalan memerangi hidup ini dengan kekuatan manusia yang sia-sia. Bapak, Ibu dan saya akan gagal. Bapak, Ibu dan saya tidak akan mengalami kuasa kemenangan itu yang dijanjikan bagi orang-orang percaya. Kita perlu urapan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah setiap pagi kita menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita akan menemukan kemenangan sepanjang hari-hari kita ke depan dan sampai selamanya. Kalau Tuhan memimpin Daud pada masa lalu, maka janjinya itu juga akan dinyatakan bagi Bapak, Ibu dan saya. Kita akan mengalami kemenangan oleh karena kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi. Musuh-musuh apapun yang melanda Bapak, Ibu dan saya, musuh ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, bahkan musuh-musuh yang tidak terlihat, yaitu kuasa-kuasa roh penguasa di udara yang berusaha ingin menyerang pikiran kita, melemahkan iman kita, kita akan bisa mengalahkan. Dan kemenangan kita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu menaungi dan menyertai kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu dan saya terus diberikan kuasa dan berjalan di dalam Roh Kudus di dalam seluruh aspek hidup kita, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa yang dari tempat maha tinggi dicurahkan bagi orang-orang pilihan, orang-orang yang ditetapkan menerima pengurapan itu.
Dan itulah yang menjadi sumber kemenangan. Oleh kuasa dari Roh yang Maha Kudus, kami akan punya inisiatif untuk merancangkan, memikirkan yang terbaik bagi Tuhan dan kerajaannya. Kami juga dengan tindakan melangkah yang disertai oleh kuasa Roh Kudus, kami akan menghadapi setiap musuh-musuh di depan kami. Dan akhirnya kemenangan itu yang kami peroleh berkat kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kami sekalian. Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Musuh-musuh apakah yang mereka hadapi, yang mereka sedang alami, kiranya kami mau bercermin meneladani sikap dari Daud yang penuh urapan itu dan mengalahkan segala peperangan-peperangan rohani. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa bersyukur, berkat-Mu turun atas sekalian kami. Kami bersyukur dan memuji nama Tuhan.